Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nasta'in ala dzikrillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baru Saman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat Pak. Semangat. Oke. Jadi pada kegiatan pendampingan yang kedua kali ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Di sini fokusnya adalah berdiskusi, merefleksikan diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, merefleksikan perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan yang ketiga, berdiskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Yang keempat, diskusi untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan keluarga sekolah. Itu yang menjadi fokus kita pada pendampingan yang kedua, pendampingan individu yang kedua ini. Sebelum kita melanjutkan ke inti dari pendampingan ini, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Salman. Yang pertama, dalam 1 bulan terakhir ini, sejak selesainya lokakarya yang pertama, proses kegiatan apa yang sudah berjalan? Pertama kan kemarin kan ada setelah lokakarya itu ada pengimbasan modul 1.4 itu nanti sudah saya imbaskan. Nah itu sebelum saya mengimbaskan kan di lokakarya kan disampaikan kalau harus membuat sebuah komunitas praktisi. Nah, setelah dari situ saya langsung di kepala sekolah, kemudian terbentuklah komunitas praktisi itu. Setelah itu langsung mengawal hidungnya, itu saya awali dengan cara pelaksanaan pengimbasan modul tersebut. Berarti dari itu merupakan sebuah pengimbasan itu salah satu kegiatan program komunitas praktisi yang Bapak Salman. Terus kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan apa Pak? Daring itu maksudnya dengan hasil kan pertama kan kami selalu belajar mandiri dulu dengan mulai berdiri, kami mengisi beberapa konten di sana. Setelah itu eksplorasi konsep, setelah itu kemudian ada ruang kolaborasi di mana kami berdiskusi dengan teman-teman DPP dalam forum daring. Setelah itu kita mempresentasikan, lalu barulah kita membuat demonstrasi konseptualnya, kita kirim ke dalam LMS daring juga. Setelah itu kita juga dapat tambahan ilmu melalui daring ketika elaborasi. Dari elaborasi tadi kita membuat sebuah koneksi materi. Nah kemarin yang terbaru itu kan KSI sama yang Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, iya pembelajaran berdiferensiasi sama KSI. Itu salah satu RPP yang berdiferensiasi, itu salah satu yang harus dibawa pada saat nanti di lokakarya yang kedua. Di dalam lokakarya yang kedua itu ada praktek pembelajaran berdiferensiasi yang pertama. Yang kedua itu memasukkan KSE ke RPP berdiferensiasi itu. Jadi dengan mungkin bisa disiapkan itu yang pertama yang RPP berdiferensiasi, terus yang kedua masuk RPP tadi itu dimasukkan ke memasukkan KSE. Tapi satu RPP tadi diferensiasi dan KSI apa bu? Ini bisa kelihatan itu. Tapi nanti yang pertama yang dipraktekkan itu yang tanpa KSE. Nanti untuk yang kedua, kegiatan yang kedua itu yang dimasukkan KSE itu ke RPP itu. Itu nanti yang apa harus membawa media? Tergantung kalau di dalam di dalam pembelajaran itu ada menggunakan media ya
apa, nggak pakai itu saja, slide saja. Kan kalau diferensiasi kan ada kalau Islam kan yang audiovisual, oke. Kalau yang kinestetik kan butuh menempel atau Iya, kalau saya sesuaikan saja dengan tempatnya. Monggo bisa. Tapi itu tempatnya di SMA 1 di depan Bisa 9 masa nih. Oke. Terus terkait dengan pendampingan satu itu kemarin dan kemarin itu kemarin kalau nggak salah pendampingan satu itu tentang portofolio belajar, portofolio digital nih. Terus rencananya ya bagaimana? Untuk portofolio digitalnya Mungkin. Ya terus saya masukkan. Cuman kemarin saya itu agak kelupaan karena kan biasanya kan kami kan saling mengingatkan di grup internal juga yang sudah muncul. Kemudian karena mungkin banyak kesibukan juga di akhir-akhir ini, akhirnya beberapa tapi tetap itu diupdate gitu. Akan terus saya. Tapi apakah harus dari situ Pak? Barangkali melalui yang lainnya boleh nggak? Boleh. Di tengah-tengah jalur ini biar barangkali buat blog khusus. Itu kan sebenarnya blog Pak. Ya. Tapi kan yang itu kan karena kita menggunakan belajar ID dan itu ada di belajar ID itu ya Pak. Yang itu biar nyambung kan seperti itu. Kalau pakai blog yang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Blog yang apa namanya itu yang lebih itu mungkin blog berbayar itu makin bagus itu nanti. Boleh. Itu kan hanya sebagai fasilitas saja dari kementerian kan belajar IT. Oke. Terus yang dianggap capaian di 1 bulan terakhir ini apa Pak? Yang mulai merintis yang komunitas di sekolah yang itu teman-teman bergerak yang kita lagi, dimulai saya rintis dan kemudian kemarin kan saya juga sempat melaksanakan sertifikat restitusi. Oke. Jadi beberapa masalah kendala ternyata setelah dilaksanakan sertifikat restitusi itu memang hasilnya lebih baik daripada yang langsung kita judge sama itu langsung kita hukum. Ternyata kalau kita pakai sertifikat restitusi lebih mengontrol anak lebih mengurungkan diri gitu. Oke. Jadi salut atas pencapaian yang atau apa namanya itu sudah Pak Salman sudah mencapai kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan 1 bulan terakhir ini. Jadi tetap dilanjutkan di praktek-praktek baiknya. Jadi mungkin saran saya Pak atau mungkin nantinya Bapak kan nanti akan mengadakan gelar karya di kalau ke sana itu di Bapak Karya itu. Jadi untuk di situ kan dipamerkan hasil-hasil karya kita baik itu berupa barang atau berupa produk atau bentuk berupa apa namanya itu tentang inovasi pendidikan yang sudah Bapak Salman laksanakan kan itu. Nah, dari praktik-praktik baik itu mungkin nanti saran saya itu pasal itu melaporkan dalam bentuk laporan best practice. Best practice itu mungkin lebih paham. Itu kan tidak butuh yang seperti video pustaka, kan hanya ada mungkin pendahuluan latar belakang kenapa melakukan seperti itu kan seperti itu ya. Terus nanti tujuannya apa, terus nanti alurnya, prosesnya yang ditulis. Sumpamanya Pasangan kemarin belajar apa namanya itu pembelajaran di luar kelas bersama anak-anak dengan menerbangkan layang itu kan praktik baik dari Pasangan kan. Itu yang ditulis prosesnya kalau bisa itu dokumentasinya itu dilampirkan. Itu nanti dikirim, nah dipamerkan, nah inilah hasil saya kan seperti itu. Itu mungkin nilai plus nanti. Jadi itu hanya usul saya kalau teman-teman punya waktu silahkan ditulis semua praktek-praktek baik yang sudah dilaksanakan baik terhadap ke siswa ataupun ke teman sejawat ataupun ke lingkungan sekolah secara menyeluruh kan itu mungkin salah satu nilai plus nantinya kalau nanti sudah ada pameran kalau bentuknya ini sama apa yang mereka jelaskan untuk yang lain. Saya bawa ke ya nggak apa-apa nanti kan
kita lihat juknisnya apakah memang seperti itu, disediakan meja seperti pameran beneran atau hanya mempresentasikan yang sudah dicapai sampai gubernur Nasrul. Kan nanti kita belum paham itu ya, belum paham. Nanti saya sampaikan, saya cari untuk buku panduannya, kan masih belum sampai ke ada yang ketujuh gitu lah. Tuh, jadi itu mungkin salah satu saran saya, kalau nanti bisa ya bisa nanti kan kalau sudah selesai digilid atau dilaporkan kan bisa ditaruh di ya jadi milik sekolah kan gitu. Oke, kita masuk ke inti pendampingan Bapak. Yang pertama adalah merefleksikan diri tentang lingkungan belajar di sekolah, di mana yang pasti mungkin saat ini lingkungan belajar yang Pak Salman laksanakan itu berbeda dengan 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, karena Salman sudah melaksanakan sebuah proses pendidikan berat melalui daring yang pasti, maka saya perlu menyampaikan ini sebenarnya pertanyaan ini sudah disampaikan, pernah ditanyakan di pendampingan 1. Jadi mungkin saat ini itu ada yang berubah atau yang bertambah dari informasi ini. Dukungan kepala sekolah atau tim sejawat terhadap kegiatan yang Pak Sarman lakukan saat ini, yaitu PGP ini, ya bagaimana Pak? Yang jelas kalau kepala sekolah kan selalu mendukung Pak. Yang silakan gunakan sarana prasarana kayak ini kan LCD, sarana prasarana itu bisa digunakan. Perpustakaan ini dikonsultasikan. Kemudian kalau teman-teman juga selalu memotivasi Pak, agar mereka itu bertanya kepada saya, apa Pak? Dan bantulah. Saya merasa tidak merasa sendirian di dalam kelas dalam sekolah ini. Bentuk dukungannya yang diberikan apa? Iya, kayak tadi LCD diperbolehkan, pakai ruangan perpustakaan diperbolehkan. Kemudian ketika untuk waktunya dari kepala sekolah dan teman-teman mereka juga mau. Bahkan tadi itu Pak, saya tidak datang lagi. Katanya begitu kan, ya enggak. Pembelajaran tetap berjalan ya, mungkin yang sesuai dengan kebutuhan saja, akhirnya cuma saya. Tapi teman-teman, intinya itu mereka itu ada inisiatif untuk membantu saya. Ayo teman-teman, apa yang bisa dibantu? Yang memotivasi saya secara pribadi, biar semangat ya. Oke, semangat ya. Semua teman-teman juga sangat membantu. Kemudian nanti mereka juga punya punya semangat juga untuk ikut yang angkatan selanjutnya. Sebelum dibuka, saya dorong teman-teman Pak. Kemarin Pak Harun itu yang mau ikut angkatan 8 masih belum ada ya. Nanti mungkin katanya tanggal 15 Desember pembukaannya. Kalau nggak salah ya, nanti saya informasikan untuk itu. Kemarin sempat ada di grup kepala sekolah, tapi ya tumpuk jadi tapi sudah muncul Pak. Belum, hanya flyernya aja itu grafisnya aja yang belum, waktunya belum tanggal, pokoknya Desember ini buka. Terus tantangannya apa? Tantangannya itu pertama kan saya kan sebagai ketua kelas. Kelas itu kan kalau saya hitung secara JP itu saya pada 32 JP. Jadi ya ada setiap hari itu saya berada di kelas. Termasuk kan saya juga kebetulan jadi bendahara sekolah dulu. Jadi saya betul-betul harus harus bisa tantangan yang luar biasa bagi saya. Karena dulu kan jadi bendahara saja saya merasa bagi waktu. Nah ini jadi bendahara terus ada CGP juga. Pak itu harus bisa membagi. Tapi masih tantangannya masih seperti yang kemarin ya. Harus benar-benar dibagi sesuai dengan apa yang, apalagi sekarang ya Pak, semua target itu sangat mendadak semuanya. Mendadak semuanya. Apalagi sampean juga, saya merasakan juga bendahara saya itu pagi-pagi baru masuk Pak, ini apalagi ini informasi sembara Pak, astagfirullahaladzim. Apa ini? Oke. Terus apa yang Bapak lakukan terhadap tantangan itu? Bisa mungkin saya membagi waktu Pak dengan kegiatan kayak saya itu misal kalau karena saya punya rekan sejauh dan kompak, biasanya kalau ada tugas bendahara atau GP saya disimpulkan dari kepala sekolah
mungkin minta bantuan ke kelas jawab, kan selalu mau. Apa Pak yang bisa bantu? Ini Bu saya minta tolong kelas 4 dijaga sebentar, kan ada waktu ya, ini tugasnya yang berikan tidak ada saya koordinasi dengan kelas jawab. Ya tetap jangan sampai tugas utama saya kelas ini sebagai guru kelas itu tidak tercapai. Tetap saya bagi waktunya, saya minta tolong kepada kelas jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang terlalu. Itu kalau ada tugas-tugas itu tugas mengajarnya itu di apa namanya itu diwakilkan sama teman-teman sejauh yang lain. Kalau rencana Bapak dalam kegiatan PGP ini agar maksimal apa? Rencana? Iya. Apa kira-kira? Kalau rencana saya ya, saya tuh ingin sekali ke depan itu bilang mungkin bendahara itu nanti porsinya dirubah. Sekarang itu kan Dewan Getri istilahnya. Saya itu bendahara sekolah yang membuat RKS, saya yang melaporkan, saya juga yang terbang, saya juga yang membawa uang. Jadi ingin itu semua berubah. Saya juga yang membuat SPJ. Jadi ingin itu saya membuka menyampaikan ke sekolah barangkali ada lah mungkin yang membuat SPJ nanti Getri seperti apa. Nanti ingin menyampaikan ke Oke, berarti itu nanti membagi tugas gitu ya? Iya. Oke Bapak, untuk yang bagian yang kedua yaitu tentang refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang dipelajari apa Bapak? Di modul 1.1, 1.2, 1.3. Kalau modul 1.1 kan pertama filosofi batin yang menuntunnya tujuan pendidikan itu kan kalau menurut batin kan menuntun anak sebenarnya yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun itu yang modul 1.1. Selain itu juga bagaimana itu kan perbekalan dan keterjaman modul 1.1. Kemudian guru sebagai petani saya ingat betul di modul 1.1 menyampaikan kalau guru sebagai petani kita harus menyamai ini sesuai dengan benihnya, tidak berharap ini jadi benih yang lain. Itu yang modul 1.2 itu kan kemarin belajar nilai dan peran guru. Kita tahu kalau nilai itu kan ada berpihak, nilai guru kan ada berpihak pada murid, kemudian mandiri, kolaboratif, inovatif, dan efektif. Kemudian peran guru pemuda itu pertama pastinya menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu ada juga kalau tidak salah itu kemarin menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi orang lain dalam kolaborasi, dan juga yang terakhir itu mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang terakhir visi dan prakarsa perubahan itu yang modul 1.3. Kita diajak untuk membuat sebuah visi dan prakarsa perubahan yang berdasarkan aset dari sekolah kita. Kemudian tahapannya kita milih satu nilai, kemudian kita buat itu Pak. Oke, dari semua modul itu apakah sudah diimplementasikan di kelas? Iya. Sudah pertama ya, kayak Mungkin contohnya kayak yang Merdeka Belajar itu Pak, saya beberapa kali membebaskan anak-anak membuat hasil pemahaman sesuai dengan mereka. Karena kedua juga saya juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak. Lalu saya juga mulai menerapkan segitiga restitusi tadi. Dan yang terakhir itu saya juga mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi. menerapkan segitiga Restitusi. restitusi dan diferensiasi berarti itu sudah dipraktekkan Mulai saya laksanakan meskipun belum intens setiap hari, tapi mulai saya laksanakan. Saya refleksi dulu, saya evaluasi dulu. Dari perubahan itu yang sudah Bapak laksanakan seperti menerapkan segitiga restitusi, pembelajaran yang berdiferensiasi, terus responnya anak itu bagaimana Pak? Tanggapan atau respon dari anak yang bisa langsung dengan Bapak? Yang jelas yang saya rasakan itu anak-anak jadi lebih aktif Pak, dan nyaman berada di kelas. Hasilnya itu biasanya tugasnya anak-anak juga hanya maksimal yang saya rasakan. Responnya kalau anak-anak responnya itu biasanya selalu menanya, Pak nanti apa pembelajaran apa hari ini yang kita main
teknologi silang atau harta karun atau apa, mereka selalu menanti Pak. Yang ini aja Pak, yang ini. Mereka tuh tidak sabar menunggu pembelajaran ini. Jadi tidak sabar menunggu gitu. Itu salah apa itu beberapa tanggapan atau respon dari anak. Kalau perasaan Bapak setelah Bapak Pak Salamat itu melaksanakan di kelas, pembelajaran di kelas, terus perasaannya bagaimana Bapak? Kalau pembelajaran tersebut itu berhasil atau tidak berhasil? Pertama kan saya merasa senang Pak. Senang itu karena merasa punya ibu. Saya itu sangat senang karena saya merasa punya ibu. Oke. Dan memang yang saya rasakan, yang saya dapatkan di dalam CGP ini kan ini bagus semua. Iya. Ya Allah, sama dengan saya dia kesempatan banget ya ini bisa eman kalau anda kata saya itu. Kan dulu kan ada yang bilang paling berbuat kayak PPG gitu nanti. Ternyata beda Pak. Saya juga merasa lebih terarah dari pembelajarannya. Saya sekarang lebih tepat. Kalau anda kan mesin itu bergerak dengan tepat benar. Dulu kan ya pokoknya kita memberikan media tanpa perlu memikirkan bagaimana anak itu nyaman atau enggaknya. Sekarang lebih terarah. Kemudian saya juga merasa membantu sekolah untuk melakukan perubahan. Jadi yang saya lihat Pak, sekolah ini kalau paling juga tanggapannya seperti itu Pak. Iya, mungkin saya bisa sharing pengalaman saya Bapak. Saya di sekolah juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan meskipun karena dari awal apa namanya kegiatan baru kita sudah menyampaikan dan sudah disetujui oleh murid bahwa ini IKM itu adalah implementasi guru-guru merdeka yang mandiri. Ingat, yang mandiri, tidak ada dana dari pemerintah. Beda dengan PSPG. Saya sampaikan di awal Pak, kepada murid, bukan ke katakan di situ. Kalau mandiri, ini kita tidak punya aturan Bapak Ibu. Mandiri itu karena itu sudah arah dari kementerian. Mandiri itu ada dibiayai kita sendiri. Siapa lagi kalau tidak bukan dari wali murid yang dibiayai itu siapa lagi? Maka nanti sebenarnya ada kegiatan atau program-program yang kami buat dan kami akan nanti sharekan dari menteri yang harus dibiayai oleh jenengan. Maka mau tidak mau harus berkontribusi kan. Oke, ada file trip, bukan juga ada museum, ada pembelajaran di luar kelas, ada apa namanya mengundang guest teacher ya benar ya, guru dari luar. Nah, saya tanyakan ke bendahara dulu. Itu ya apa gimana itu kalau sebenarnya seperti itu, apakah oleh bos itu ada nggak ditanggung oleh bos? Oh kalau itu tidak ada Pak. Nah benar kan, itu kita tidak mengada-ngada mereka. Setelah diaplikasikan, dilakukan, mereka itu responnya positif semuanya Bapak. Meskipun mereka kembali belumnya itu vakum kan, ya apalagi 2 tahun itu ya itu vakum. Itu apalagi 2 tahun itu ya semuanya itu sangat mendukung. Ya meskipun guru-gurunya tidak mendapatkan istilahnya uang saku yang banyak, pokoknya kita melaksanakan. Saya katakan guru saya itu juga salah satu apa ya, kalau diadakan perubahan pasti ada konsekuensi yang ada kan seperti itu. Jadi perubahannya yang saya ikut seperti itu dulu ya, masih belum melangkah dari lebih belum, nanti dan dilakukan secara bertahap. Oke, ini mungkin sharing saya Bapak. Terus yang selanjutnya Bapak, yang sudah baik, terus yang diperbaiki ke depannya apa Bapak? Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, yang mungkin perlu diperbaiki. Saya itu ingin melakukan diagnosa awal dalam anak-anak. Ya, saya kadang-kadang berpikir sudah melaksanakan pembelajaran yang seperti itu. Tapi kan saya belum pernah melakukan diagnosa yang mendalam. Itu kan kemarin baru saya dapat di pembelajaran diferensiasi ya. Harusnya sebelum melakukan pembelajaran ada diagnosa. Iya.
yang ingin saya laksanakan, tapi tidak hanya sekedar, tapi kamu mendalam yang ingin saya lihatkan dari semua potensi. Oke, cukup gitu untuk yang kedua. Yang ketiga sekarang rencana dalam merintis komunitas praktisi di sekolah. Dari karya yang pertama kemarin di situ dari pemetaan karya pertama kemarin itu Bapak itu diminta untuk membuat praktisi komunitas praktisi yang ada di sekolahnya, Pak, yang paling dasar dulu di sekolahnya. Di situ Bapak ada ikut berperan nggak di situ? Atau jadi apa? Dan itu apakah itu berpengaruh ke teman-teman yang lain? Maksudnya di luar sekolah? Di sekolah Bapak. Di sekolah itu kan saya menyambung kemudian itu dilakukan tidak apa-apa sama yang ngatur ya gitu. Tapi ini jabatannya tapi yang jelas masih berarti masih belum ada apa namanya itu susunan kepengurusan beliau. Itu tadi ada susunan ya. Jadi itu nanti kan kalau itu ada susunan kepengurusan. Di susun pengurusan itu Pak Salman itu posisinya sebagai apa? Apakah berpengaruh? Apa biasa saja? Gitu. Berarti selama ini sudah berpengaruh, dia sudah menggerakkan yang jelas orang saya sudah sepakat kalau sekolah juga terus dilaksanakan mungkin saya sudah sekali. Cuman kalau kamu sebagai ketua atau enggak, cuma kita bilang Pak tadi tolong diatur ya. Pengalaman saya kalau karena saya kan mungkin saya kalau di dunia itu banyak sekali tugas-tugas yang harus di-handle, itu mungkin diserahkan kepada teman-teman sejauh yang lain. Mungkin sebagai ketuanya siapa, itu kan jadi yang apa namanya itu yang sekiranya pengurus yang tidak terlalu itu kalau tidak kegiatannya. Jadi adanya kepengurusan, terus adanya program, adanya kegiatan. Jadi nanti mungkin dengan itu bisa lebih intens. Ngomong-ngomong kan kalau dalam merintis kemarin apa? Pos merintis itu kan istilahnya iya, jadi itu kan yang seperti mencari pertama hubungan awal, terus ngobrol santai kan seperti itu. Itu sudah dilaksanakan di. Terus berarti sampai sudah mendapatkan dukungan, ya, sudah mendapatkan dukungan dalam merintis. Saya ajak menemukan teman pertama yang mendukung. Terus tantangannya Bapak selama kan katanya kemarin sudah ngobrol tentang komunitas praktisi, tantangannya apa? Beberapa guru yang senior tuh merasa dan aku lama mau soal begini, aku bisa untuk nyampein orang-orang KB ya. Akhirnya saya sampaikan juga kalau tidak apa-apa guru dan saya guru kalau tidak bisa mengoperasikan PPT, saya mengoperasikan dengan tidak menyampaikan. Ya kita selalu belajar dulu. Kalau dengan tidak ada bahan nanti biasa ada bahan. Berarti itu tantangannya masih di guru senior nih. Ini kok apa? Bilang gitu. Itu merasa guru senior itu kalau saya perhatikan di sekolah saya ada satu yang senior itu yang mungkin 1 tahun depan sudah pensiun. Dia seperti itu Bu, seperti itu Pak. Tapi mereka itu sangat kalau ada tugas atau ada tagihan itu kalau satu minggu itu dia orang lain belum pulang dia tidak pulang. Dia itu nunggu sekolahnya, dia itu minta tolong ke temannya, dia nunggu selesai itu baru dia itu tolong itu, jadi tetap kita fasilitasi, kita bantu, kita apa namanya itu apa istilahnya itu kan, yes, saya sudah tua, sudah IT sudah nggak bisa, laptop juga sudah tidak bisa, gitu. Jadi ya tetap itu menjadi tantangan tersendiri. Terus yang menarik Bapak, dari kemarin hubungan sudah merintis, sudah mungkin dari omong-omong itu sudah tercetus komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah itu apa Pak? Pak, jadi saya berpikir gini, ternyata jika ini bermanfaat itu guru juga tertarik dari sini. Jadi ketika awalnya guru senior bilang itu, ketika saya menyampaikan mengimbaskan modul 1.4 yang baru itu
Jadi kita begitu tarik, oh gitu Pak Salmannya, itu saya kok dulu tidak pernah dengar MG dulu ini. Saya sampaikan juga seperti itu. Akhirnya mungkin yang guru senior tadi itu besok saya dengar pengen maju, saya pengen misalnya kan Jawa Tengah yang melakukan apa kegiatan komunitas praktisi yang bulan ini kan sekali ingin maju yang membahas KTI ini monggo dan saya bantu. Ya, saya setuju sekali. Terus ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dibagi, ilmu yang di-share. Mungkin ya awal-awal tahun pelajaran kemarin mungkin ya mungkin ya Pak itu di komunitas kepala sekolah utara ada ya, kalian pernah tahu nggak ke grup KS utara? Pernah tidak sekilas seperti itu Ya ada ya. Itu saya itu salah satu anggota itu yang sering share apapun yang jadi tagihan itu setelah saya kerjakan meskipun tidak 100% selesai saya share. Jadi ya ada beberapa yang apa namanya itu mengatakan terima kasih sudah berbagi. Terus kalau seperti itu tadi ya tapi itu lebih langsung ya. Ini saya Pak ini jadi dari CKN itu sudah kena gitu. Jadi itu salah satu. Jadi saya berpikir ngapain sih pelit-pelit, ngapain sih tugas-tugas itu apa sih manfaatnya kalau saya selesai duluan apa gitu, manfaatnya apakah dapat penghargaan tidak, malahan kalau sudah sering riset itu bisa membantu orang lain, kita menjadi apa istilahnya itu ya sedikit banyak kita puas. Dari saya itu mungkin sudah itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu Pak, saya sangat setuju sekali dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTSD Negeri 200 maupun Gresik, yang terhormat Bapak Salman Al-Farisi selaku CGP calon guru bergerak angkatan 6, yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diskusi pendampingan individu yang kedua ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, berkumpul di ruang ini dengan keadaan sehat walafiat dalam kegiatan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang diinisiasi oleh calon guru bergerak angkatan yang ke-6. Mbak Ibu Kepala Sekolah dan Pak Salman serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada pelatihan ini. Kegiatan pada kali ini adalah menyampaikan atau di situ berdiskusi tentang visi dari guru penggerak. Apakah nanti visi itu sudah selaras ataukah visi itu nanti sudah berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Kinerja Dewantara yang sudah Pak Salman pelajari pada pembelajaran daring, proses pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan 3 bulan, hampir 3 bulan ini. Nah, di sini kami PP sebagai moderator pada kegiatan hari ini, nanti yang akan memimpin jalannya diskusi adalah Pak Salman selaku calon guru penggerak.
hasil dari diskusi ini nanti tidak harus merubah visi yang ada sekarang, tidak harus sekarang diubah sesuai dengan apa yang prakarsa perubahan apa yang Pak Sarman nanti peroleh pada kegiatan hari ini, tapi bisa jadi visi dan prakarsa perubahan yang dicetuskan pada hari ini bisa menjadi referensi untuk nantinya pada kegiatan review kurikulum, review visi dan misi yang mungkin di sekolah ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Itu bisa jadi referensi, bisa nantinya menjadi catatan dari ibu kepala sekolah untuk apakah nanti visi dari sekolah ini perlu diubah atau tetap seperti itu. Dari kegiatan ini seperti itu. Jadi tidak harus nanti apa yang disampaikan oleh yang dihasilkan dari diskusi ini tidak harus dilaksanakan pada hari ini juga. Nah, ini adalah tahap belajar dari Pak Sarman sebagai istilah itu pembaharu di sekolah ini, di mana dari pendidikan guru penggerak ini adalah dengan adanya perubahan diri pada diri Pak Sarman, itu intinya seperti itu. Maka untuk lancarnya kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Sarman dipersilakan untuk memandu diskusi. Terima kasih Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Politik, dan Pak Rahman selaku pengajar praktik, dan Bapak Ibu Guru yang hadir, izin menyampaikan atau memimpin diskusi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita menuju ke pendampingan individu 2. Adapun kegiatannya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kira-kira apa pentingnya visi dalam membawa perubahan? Kalau menurut saya pribadi, visi itu sangat penting karena ibarat motor, kalau motornya jalan terus nggak bisa bensin juga bingung. Jadi kita harus punya visi yang jelas juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan kita capai. Nah, kalau menurut Bandura, visi itu adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Einstein mengatakan tanpa kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu dari teori-teori bapak-bapak atau tokoh-tokoh dunia. Kalau menurut KBBI, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, atau bisa juga disebut dengan apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan, dan pengamatan. Sebetulnya visi itu adalah harapan kita. Nah, visi kita, harapan kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Jadi seyogyanya visi itu dibuat untuk masa depan murid kita, untuk membuat murid kita lebih baik lagi, seperti itu. Karena masa depan murid kita adalah masa depan dari bangsa kita Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi juga harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Ini memang visi yang harus kita buat Bapak Ibu, dan seyogyanya visi itu dibuat sesuai dengan kenyataan atau yang ada, kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Karena masing-masing anak itu biasanya memiliki kodrat alamnya masing-masing. Nah, sekarang kita menuju ke kalimat pembukaan cita-cita untuk murid. Bapak Ibu, saya berikan sebuah lembaran, nanti diisi
ada 6 pertanyaan pemantik di sini, kemudian nanti bisa disampaikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah itu kita bahas apa sih kira-kira yang Ibu Bapak mimpikan, kemudian apa yang Ibu Bapak percaya, terus apa yang Ibu Bapak utamakan, dan apa yang Ibu Bapak sadari betul, dan seterusnya. Boleh isi? Nah, Pak Rahmat sampai paham ini. Nah, bisa ditulis dulu Bapak Ibu, kita biar bareng-bareng saya bantu ya. Dari yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Ditulis dulu, nanti jika selesai ditulis bisa disampaikan. Kira-kira mimpi apa ya? Mimpi saya terhadap murid-murid saya bisa ditulis. Nah, sembari menulis mungkin jika ada yang sudah bisa disampaikan terlebih dahulu. Yang poin pertama ya Ibu ya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Sampun Pak? Ya, gimana Pak? Apa yang Pak Hakim mimpikan terkait murid-muridnya seperti apa? Terima kasih Pak Sulman atas waktunya. Karena saya ini guru PAI, Pendidikan Agama Islam, tentunya saya berharap atau memimpikan murid-murid yang ada di sekolah kita di UPT SD Negeri 261 Gresik ini memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Nah, ini saya tulis sebenarnya. Sepatu memimpikan murid karena baru sudah berkuliah, ingin punya murid yang punya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali ini. Bu Diro, Bu Tambul, bagaimana Bu Diro? Terima kasih Pak Salman atas waktunya. Seperti saya mewakili sebagai guru atau TU, saya memimpikan murid yang ada di UPT SDN 261 Gresik ini mahir IT, Pak. Karena bagaimanapun juga kita itu sudah hidup di era digital. Jadi jangan sampai murid kita meskipun punya ilmu dan pengetahuan yang luas, tapi tertinggal miss di antara IT. Karena sudah kita tahu ya, sekarang mulai dari anak kecil pun sudah lihai untuk memainkan teknologi, yaitu HP. Dan itu nantinya akan berkelanjutan sampai mereka dewasa. Karena itu sebagai alat atau fasilitas untuk menghadapi era globalisasi. Terus yang kedua, saya sangat memimpikan anak kita memiliki budaya positif, Pak. Di sini yang saya ketahui, anak-anak itu harus memiliki budaya positif, yakni sadar akan kebersihan lingkungan. Dimulai dari diri sendiri untuk membuang sampah. Jadi mereka sadar, meskipun ada sampah di depannya, meskipun bukan mereka yang membuang, tapi mereka ikut memiliki, ikut menyadari bahwa kita jika hidup di lingkungan yang bersih akan tercipta sehat, asri, dan damai. Terima kasih. Jadi Bu Diro ini mengharapkan murid-murid yang main IT ya, tapi yang tetap harus tepat guna ya Bu Diro ya. Jangan sampai main kita tapi memanfaatkan sesuatu yang ada begitu. Dan kemudian muncul budaya positif sadar lingkungan, minimal positifnya sedikit budaya. Itu kalau dalam profil pelajar Pancasila yang mandiri biasanya. Kalau dari Ibu Kepala Sekolah mungkin ada ingin sampaikan? Terima kasih, saya hanya menambah saja semuanya tadi sudah Mas kayaknya. Jadi kalau kita memimpikan anak atau murid-murid itu memang yang pertama itu harus patuh sama gurunya. Jadi kadang-kadang anak itu kalau nggak taat apa kata gurunya, walaupun nanti di rumah itu beda lagi. Jadi kalau semuanya ini kayaknya kita menginginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah masuk di sini, dikemas di sini. Jadi apalagi yang nantinya kedepannya kita adalah mau nggak mau harus pada UKM. Sehingga dengan demi belajar dan belajar apa yang dikatakan Bu Diro tadi itu sudah masuk di situ. Cuma nantinya itu yang kita utamakan dulu itu yang mana gitu. Jadi fokus dulu nanti dalam visi itu apa yang kita ambil. Jadi kalau kita ambil
ambil semuanya, kayaknya terlalu banyak yang kita pikirkan. Kita fokuskan dulu. Kalau nanti ada perkembangan sehingga kita nanti ngambil yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Titi. Yang saya tangkap tadi patuh terhadap guru gitu ya anak-anak. Dan memang harapan Bu Titi tadi memang visi itu harus dibangun dengan kenyataan dan kita harus fokus dulu terhadap satu titik atau nilai dari visi itu gitu ya, agar bisa terjalin dan maksimal visinya. Tapi ini Bu Titi, ini masih cita-cita untuk murid itu. Jadi ini masih harapan-harapan dari Bapak Ibu guru teman-teman yang nanti. Terima kasih. Selanjutnya kita yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah kira-kira seperti apa? Apa yang panjenengan semua percaya soal murid? Bisa ditulis dulu atau disampaikan dulu, tidak apa-apa. Jadi Kita percaya bahwa murid adalah kalau dia dibilang itu ingin menjadi juri di dunia. Dia itu akan bisa menyesuaikan apa yang juga dikatakan oleh bapak dan ibu guru dan pelajar dirinya dia. Kalau bapak dan ibu guru memberi masukan atau pembelajaran, itu harus menyesuaikan dengan keadaan siswa yang sebenarnya. Jadi kalau memang kemampuan dia di sini, maka dia tidak bisa dipaksakan untuk yang begitu. Jadi itu adalah jadi ya, berarti kemandirian ini harus dibentuk dulu betul ya, gitu ya. Betul. Dan kita tuh kalau untuk Bu Titi percaya kamu itu harus dibentuk dulu jadi dirinya agar nanti yang lainnya lebih mudah. Kalau sudah terbentuk, mau diajak ke sana kemari sudah wah itu gitu ya. Ada lagi dari Bapak Ibu dulu. Dia baru bagaimana? Kalau menjawab apa ya, kalimat Tuhan terkait kita percaya bahwa murid adalah bla bla bla, saya kok mempunyai pandangan bahwasanya murid ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau istilahnya kalau di pembelajaran merdeka kan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Sehingga nanti ke depannya anak-anak ini harusnya saling apa ya, saling menghormati perbedaan, dan itu pun menyinggung atau erat hubungannya dengan profil belajar Pancasila yang berkebinekaan global. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak itu percaya kalau murid itu harus murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya, itu yang kami pelajari juga Pak. Dan mungkin Pak Lu juga sudah pernah ya mempelajari Sedikit Pak Samad. Itu memang keren itu Pak, ilmu-ilmu baru yang perlu kita gali lagi. Terima kasih Pak Lu. Untuk Bu Tiro, bagaimana? Terima kasih. Untuk menanggapi kalimat yang kedua, di sini saya lebih menekankan kita sebagai seorang pendidik itu harus mengetahui bahwa seorang murid itu tidak hidup seperti zaman kita dulu. Jadi mereka berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Jadi kita tidak bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan saat dulu kita sebagai pelajar. Karena murid sekarang lebih kritis, lebih berani dan pemikirannya lebih luas. Karena itu tadi juga berkembang dengan sesuai dengan zamannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Samad. Betul, terima kasih Bu Tiro. Meskipun belum guru penggerak belajarnya kan sudah membahas kodrat ini filosofi ya, dari orang nanti satu itu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Memang betul kodrat zaman itu harus dipertimbangkan. Kadang-kadang anak yang zamannya sekarang itu berbeda juga strateginya dengan yang dulu. Terima kasih Bu Tiro, masukan yang sangat bagus sekali. Selanjutnya kalimat penumpang yang ketiga, yakni di sekolah kita mengutamakan yang seperti apa boleh? Apa yang kita utamakan ketika di sekolah ini? Monggo. Saya bertanya. Monggo Pak. Tentunya kalau kita menjawab pertanyaan sekolah kita mengutamakan apa? Tentunya ya kepentingan murid tentunya ya yang harus kita utamakan, karena kebutuhan yang karena yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya,
murid memiliki karakter yang berbeda-beda, tentunya kebutuhan murid juga berbeda-beda, dan guru itu harus mengutamakan itu, bisa menjawab terkait dengan karakter yang berbeda-beda itu, sehingga kebutuhan murid ini bisa terpenuhi. Seperti itu, Pak. Terima kasih baru betul sekali barunya. Jadi kita harus sekolah sebagai guru harus mengutamakan kebutuhan baca murid sesuai dengan karakternya. Lagi-lagi kita menuju pada pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ini. Terima kasih Pak. Dia titik monggo. Oh iya itu. Dia titik monggo. Itu kayaknya semuanya jadi satu begini. Iya. Iya. Rentetannya sama. Iya. Jadi yang kita utamakan yang dikatakan dalam pembelajaran itu memang harus ditinggalkan oleh ya. Jadi kalau mengambil materi paling tidak yang menyesuaikan, jangan mencari sumber-sumber belajar itu dari yang anak tidak tahu, paling tidak yang dari yang apa itu rendah, kemudian ketika yang lebih tinggi. Jadi menyesuaikan pada itu adalah cara yang paling baik untuk siswa dalam belajar. Terima kasih Bu Dini. Tadi jadi setuju kalau dalam yang sekolah kita harus menyesuaikan keadaan lingkungannya. Jadi terkait kode alamnya. Jadi alam yang misal di sini lingkungannya agamis, maka banyak pembelajaran juga yang agamis seperti itu ya. Bu Dino bagaimana? Terima kasih. Hanya sekedar menambahi, memang betul apa yang dikatakan Bu Dini. Artinya dari kalimat rumah di situ masih ada koneksi antara pertanyaan yang satu dengan yang lain. Di sini saya sepakat bahwa pembelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik itu harus berpihak kepada murid. Karena apa? Kita harus fokus ke student center, Pak. Kalau kita fokus ke student center, maka kelas itu akan hidup. Dan kreativitas, nalar kritis murid itu akan terbangun. Karena kita hanya sekedar memberikan warming up. Jadi kita enggak yang seperti mendoktrin atau mendoktrin murid, tapi dari kita memberikan kesempatan akan banyak challenge yang keluar dari murid di sini. Maka dari saya sangat setuju. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Juga sudah harusnya sebagai guru kita berpihak pada murid biar di kelasnya semakin hidup, biar muncul kenal kritisnya. Itu sama yang disampaikan oleh Gejar Dewantoro. Kalau kita sebagai guru itu tidak bisa merubah kodrat anak, tapi kita tuh bisa menuntun kodrat anak itu ke arah apa yang sudah menjadi potensinya. Itulah. Nah, tugas kita itu bukan berarti kita menciptakan anak itu, tapi kita mendorong anak itu menemukan potensi-potensi dirinya. Gitu. Jadi kan memang Gejar Dewantoro mengatakan kita itu bukan kertas kosong, tapi kertas buram yang masih perlu dikembali oleh gurunya. Selanjutnya kalimat rupa yang keempat, yakni murid sekolah kita sadar betul bahwa monggo Bapak Ibu. Gimana? Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus menciptakan rasa saling menghormati bersama antar sesama murid maupun guru. Karena bagaimanapun juga lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Jadi jika kita hidup saling berdampingan, saling menghormati, maka di situ kita akan merasa nyaman dan itu akan punya pengaruh positif dan pengaruh yang besar demi kelangsungan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bu. Jadi memang menciptakan rasa saling menghormati itu kayak bineka global itu ya. Jadi kita harus dengan apapun model muridnya, bagaimanapun juga kita harus membuat suasana itu tetap saling menghormati. Gimana Pak? Kalau saya karena balik lagi saya guru PAI-nya. Ya, tentunya kalau kita minggu dari pertama tadi, saya berharap memimpikan murid-murid saya itu beriman, memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya saya mengharapkan bahwa murid kita sadar betul bahwa mereka harus bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Tentunya karena kita memang di sekolah kita mayoritas beragama Islam, tentunya kami berharap saya sebagai guru PAI-nya
ibadahnya itu harus benar-benar dijalankan, harus benar-benar dikerjakan, tidak hanya dijalankan saja tapi benar-benar masuk ke dalam jiwanya, sehingga itu merupakan sebuah apa ya, tuntutan dan juga kewajiban yang harus dijalankan. Itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau itu mengharapkan sadar betul kalau siswa itu harus menjalankan ibadah sesuai dengan agama, tidak hanya menjalankan tapi dimaknai juga ya, sebagai ketentuan atau nilai-nilai kebajikan yang perlu dilaksanakan juga. Jadi tidak hanya ibadahnya tapi tersuratnya ibadahnya, tersiratnya mungkin nanti bisa menuju pada kalau ketika nanti ketika dengan temannya harus baik, harus saling menghormati gitu lagi. Keren banget, terima kasih banget. Untuk ini boleh diomong. Memang di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi memang kalau anak sudah masuk ke sekolah itu paling tidak harus benar-benar bahwa dirinya ini memang harus belajar. Jadi mencari ilmu itu memang banyak sekali tempatnya di sekolah. Jadi mulai pagi sampai jam sekian anak yang didapat itu adalah ilmu. Jadi paling tidaknya itu kalau memang anak ini punya kegiatannya itu sangat-sangatlah paham tentang bapak dari gurunya memberikan ilmu seperti ini, itu akan sadar sendiri dia bahwa belajar ini ternyata banyak yang didapat di sekolah. Itu paham bahwa sekolah adalah tempat pendidikan yang paling Terima kasih. Di itu sadar betul bahwa setiap hari itu ada ilmu yang harus didapatkan, dan tidak hanya itu, anak itu juga harus memahami makna dari belajar. Betul. Dan kemudian tadi mengatakan kalau belajar di sekolah itu adalah yang utama. Betul, karena memang program dari pemerintah juga sekolah itu harus sekarang 9 tahun ya gitu ya, atau 12 tahun. Oh 12 tahun ya sekarang ya, alhamdulillah sekarang wajib belajar itu sampai SMA. Selanjutnya Bapak Ibu yang pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ini? Semoga barangkali ada yang oke, jadi bagaimana? kalau kita sebagai warga di sekolah ini yakin benar bahwa harus ada kegiatan yang mendukung kegiatan di sekolah. Sekolah tanpa adanya warga sekolah yang mendukung kegiatan ini itu tidak akan berjalan. Jadi paling tidak paguyuban, yang lainnya termasuk warga sekitar, ada kegiatan apa yang butuh dana. Dari itu yang kita lakukan juga melihat bahwa bangunan ini yang musola ini yang sebenarnya memang benar-benar untuk kegiatan keagamaan, kita pun tidak ada dana untuk itu. Yang bergerak di sini adalah warga sekolah yang bisa mengabdikan dirinya mencari dana, yaitu bapak berumah tangga. Sehingga di sini sudah terwujudlah seperti yang walaupun belum selesai, nah kemarin itu pun ya mohon maaf Pak, saya nggak tahu ternyata ada warga yang mengira semen itu 20 sak, padahal saya ini kapan mulai lagi. Akhirnya saya juga ingin kepada beliaunya bahwa semen ini tak titipkan lagi ke galangan dulu. Akhirnya oke, sehingga ya inilah warga di sekolah ini sangat-sangatlah memang peduli terhadap sekolah. Terima kasih. Jadi itu yakin bahwa seluruh warga sekolah itu harus, kalau ada kegiatan di sekolah itu harus mendukung semua warga sekolah. Warga sekolah ini kan terdiri dari baik kepala sekolah, guru, pendidik, komite, anak-anak, termasuk wali murid ini yang tidak dijamkan politik. Wali muridnya yang luar biasa sekali. Alhamdulillah bisa banyak membantu dan mendukung segala kegiatan dari lembaga. Selanjutnya bagi Pak atau bagaimana? Sudah menemukan atau masih ya? Iya. Oke, kita Pak. Terima kasih Pak. Menanggapi pertanyaan kami yang kelima, kita di sekolah ini yakin untuk sebagai seorang pendidik. Di sini kembali lagi sebagai seorang pendidik, kita harus sadar betul bahwa murid kita ini bukan terdiri hanya dari satu atau dua potensi, tapi mereka punya banyak sekali potensi dan minat yang perlu kita gali. Dan bagaimana kita untuk mengetahui? Maka kita tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi di sini kita mulai dari membimbing, mengarahkan sehingga kita tahu, oh anak si A
memiliki potensi di baca puisi, tapi di masalah hitung-hitungannya dia lemah. Dan situ kita bisa membimbing mengarahkannya sehingga mereka tahu bahwa potensi dan minatnya di sini. Jadi kita tidak hanya sekedar transfer ilmu saja. Betul. Terima kasih Bu Dilo. Tadi Bu Dilo mengatakan kalau memang kita itu tidak hanya sebagai guru, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi memang harus tahu potensi yang paling mumpuni anak itu apa. Karena kalau memang betul yang disampaikan Bu Dilo tadi, anak yang tidak bisa matematika ternyata munculnya di dalam puisi dan sebagainya. Terus sekali Bu Dilo ya, memang tugas guru itu kadang-kadang berat. Berarti itu kita itu tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tapi kita juga perlu mengobservasi, menganalisis tiap peserta didik kita agar memaksimalkan dari potensi anak tersebut. Sambut, oke, monggo Pak. Terima kasih Pak Sulman. Kalau menjawab pertanyaan kita pada di sekolah ini yakin untuk apa? Tentunya dari seorang pendidik, seorang guru harus mengutamakan murid atau siswa dengan membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena murid kita itu jelasnya berbeda-beda secara kognitif, ya, berbeda secara kognitif, kemampuan afektifnya, kemampuan psikomotornya jelas berbeda-beda. Dan juga saya berharap kita sebagai warga sekolah itu mempunyai komitmen yang kuat tentunya untuk mewujudkan hal itu. Kita harus mewujudkan hal-hal yang telah kita sepakati bersama, atau mungkin visi yang kita tanamkan kepada seluruh warga sekolah, dan kita harus mewujudkan secara bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita harapan dari warga sekolah. Betul sekali luarnya. Jadi Pak Budi mengatakan kalau kita harus mengutamakan murid dengan buat belajarnya pihak murid, tapi juga semua itu harus ada komitmen dari pihak-pihak yang lainnya, jadi termasuk dari kepala sekolah, PU-nya, gurunya, tenaga kebersihan, dan juga termasuk orang tuanya harus ikut mendukung. Bahkan menjadi kurang sempurna juga jika kita sudah membuat pelajaran yang berpihak pada murid, tapi ternyata orang tuanya kurang sepakat dengan itu ya Pak. Terima kasih. Ada komitmen tadi palingnya, kata kuncinya itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya kalau penumpang yang terakhir ini, kita dalam warga sekolah ini paham bahwa seperti apa kira-kira? Ini kayaknya terkait dengan yang kita warga sekolah. Hanya kita baik. Kita warga sekolah ya, yang bahwa yang kita berwarga sekolah ini Paham. Anaknya beda yakin dan paham. Iya. Kalau yakin ini harus benar-benar sudah terlaksana yakin. Kalau paham kita hanya memahami saja, sehingga paling kita membutuhkan dukungan dengan suksesnya program ini, sehingga pembelajarannya. Sekarang di bagian akhir dari pendampingan, kita perlu melakukan refleksi terhadap pendampingan pada hari ini. Apa yang menurut Bapak menarik dari proses pendampingan hari ini? Refleksi itu ada kata, kalau kita tadi saja sampaikan itu nyaman. Jadi dengan jenengan itu kadang-kala kan ketika ngobrol berdua, apalagi dengan antara murid dengan gurunya, ini kan kayak saya kan sebagai orang yang bertanya itu kan kayak tegang, tapi dengan jenengan juga saya merasa tetap bersenang, bisa menunjukkan dan saya rasa ya kita bisa melaksanakan itu dengan baik, menyenangkan gitu. Itu ya, ini termasuk salah satu hal yang menarik, apalagi yang tadi itu sudah berdiskusi dengan kepala sekolah nih, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Apabila dilaksanakan ataupun dilaksanakan secara secara bertahap, mungkin itu merupakan salah satu hal yang sangat baik juga ya Pak, karena bisa menyampaikan beberapa mungkin kekurangan, kelemahan, dan bisa menyampaikan nanti untuk kegiatan yang akan dilakukan ke depannya seperti itu. Yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk ke depannya apa Pak? Saya rasa kalau untuk pendampingan ini Pak, saya rasa yang diperbaiki pertahankan saja dengan metode yang menyenangkan. Jadi
biar peserta tidak merasa tertekan dan nyaman menyampaikan gagasannya. Oke, Soalnya kalau sudah tertekan kadang-kadang kan blank Pak. Jadi dan saya keluar. Oke, Bapak terima kasih. Semoga dari kegiatan pendampingan yang kedua ini kita bisa melaksanakan, kita bisa melakukan aktivitas praktek-praktek yang baik sehingga berdampak kepada siswa, berdampak kepada sekolah, dan outputnya nanti siswa menjadi apa istilahnya itu dari kata itu, siswa senang dan selamat atau bahagia dan selamat. Oke, seperti itu. Itu tadi kuesionernya tadi itu sampean bagi ke 5 orang guru dan 5 orang siswa dan kepala sekolah, nanti diikut di LMS, sebelum pelaksanaan P3. 1 minggu sebelum pelaksanaan P3, jadi itu ada di individu yang ketiga. Mungkin kalau sudah selesai, mungkin Bapak bisa cek di LMS apakah bisa diikut atau enggak. Itu tugasnya dari CDP. Kalau nanti seumpamanya saya diminta juga sama panitia harus disetor, jadi mungkin nanti saya minta scannernya saja yang diminta, tolong di-scan nanti mungkin, tapi sampai hari ini belum ada informasi seperti itu. Jadi tugasnya Bapak itu nanti mengentry. Mungkin kalau bisa dibuka sekarang, mungkin bisa dilaksanakan sekarang biar tidak numpuk-numpuk. Itu kayaknya ada kan di I2 kan apa? Jadi di I2 itu ada kayaknya disuruh untuk mengisi ya. Iya, monggo diisi. Itu kan mungkin itu mungkin tugasnya P2, tapi di bahasanya ini di input 1 minggu sebelum P3. Mungkin benar ya di P2. Ya mungkin bisa sampean langsung input, saya bisa dicek. Kalau sampean sudah selesai input, bisa informasi ke saya sudah bisa langsung dicek. Oke. Jadi itu itu dari kegiatan pada hari ini. Jadi sampean itu mungkin yang sebelum yang itu Pak LK2 kemarin ya. LK2 yang sudah ditentukan itu kan sama dengan LK2 kayaknya. Dia umpan balik, tapi bahasanya berbeda. Itu mungkin kan sampean itu menyatakan bahwa saya seperti ini. Terus dari umpan balik dari kepala sekolah, Pak Salman seperti itu. Nah gitu ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, atas praktek baiknya yang sudah dibagi, yang sudah Bapak laksanakan di lembaga ini. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil di Pak, satu cerita. Atau perlu teman-teman juga? Yang lain? Oh enggak. Ini gini, sampai itu juga harus ada nutulen, harus ada nutulen. Hasil diskusi, nutulen diserahkan kepada kepala sekolah dan pengajar praktik. Jadi nggak mungkin kan sekarang sampai betul yang diserahkan ke saya. Nanti sampai itu buat nutulennya saja nanti diserahkan ke kepala sekolah dan saya di-scan aja kan. Jadi tangan kepala sekolah. Iya, dan ada tanda tangan sampean dan tanda tangan kepala sekolah mengetahui. Kan kegiatannya dikirim ke kepala sekolah. Itu nanti seumpamanya nanti butuh yang harus asli, maka besok dibawa ke satu. Kalau itu di-scan aja nanti kan sudah selesai. Jadi ditulis tangan atau Ditulis tangan monggo, diketik monggo, diketik aja biar lebih bagus. Itu nanti di situ ada ada judul kegiatannya, terus hari, tanggal, yang hadir, datang hadir, yang tidak datang hadir. Itu sama dengan dukungan rapat nggak? oh iya. Itu ada undangan. Boleh, bisa lebih itu. Data hadirnya mana Pak? Kita sedang kajian. Iya. Sebenarnya Pak Adi ini hari Selasa pelaksanaannya, tapi
Di hari Senin. Kemarin itu saya sampai jam 4. Iya, pagi. Yang lama di hujannya, di hutan dan hujannya rasanya itu banyak yang dibahas, semuanya dibahas sebenarnya itu seperti apa